Tarif tambahan Trump membuka peluang dan resiko di pasar. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana traders profesional melihat peluang di oil, Nasdaq, dan gold. Kita akan kupas tuntas dalam video kali ini. Jangan skip video ini dari awal sampai akhirnya. Check it out. Oke, langsung saja ke laptop. Kita akan bahas tarif tambahan dari Trump itu bagaimana pengaruhnya terhadap oil, Nasdaq, dan gold. Ya, kita lihat di sini. Mau punya bisnis sewa gedung mahal, belum gaji karyawan. Aduh, mahal banget ya. Kalau trading forex gak butuh tempat, fleksibel waktu, dan modal mulai dari $200 aja. Yuk trading sekarang di Java Global Futures. Kalau tarif tambahan dari Trump ini bukan sekedar perang dagang ya antara China dengan Amerika Serikat, tapi ini sangat berdampak terhadap oil, Nasdaq, dan gold, dan justru membuka peluang untuk kita mendapatkan cuan di dalam trading oil, Nasdaq, dan gold. Ya, kita akan bahas satu persatu. Jangan skip video ini dari awal sampai akhirnya. Apa itu tarif tambahan Trump? Tarif tambahan Trump itu apa nih maksud? Yaitu tarif yang dikenakan oleh Trump terhadap barang impor ya dari berbagai negara ya, khususnya dia tujukan itu kepada Tiongkok atau Cina ya, tapi juga ke berbagai negara lainnya ya, itu mengurangi defisit perdagangan AS tujuannya. Kemudian dampak langsung pada pasar global, bagaimana kita lihat bagaimana pasar bereaksi terhadap kebijakan tarif ini ya. Kita lihat di pasar forex, pasar juga bahkan juga tadi oil, Nasdaq, gold itu sangat terpengaruh dari kebijakan daripada Trump ini ya. Juga kita lihat peningkatan ketidakpastian dari risiko geopolitik. Kemudian kita lihat dampak pada harga oil. Itu kita lihat harga oil itu tertekan ketika ya di mana awal dirilis daripada Trump tarif ya. Itu kenapa oil tertekan? Ya karena kalau dari Trump tarif itu berarti import daripada barang-barang dari berbagai negara itu akan lebih tinggi tarifnya, sehingga daya beli konsumen di Amerika Serikat itu akan semakin tinggi. Justru kalau semakin tinggi akan mengurangi ya pembelian, dan berarti ekspor dari negara lain itu juga akan berkurang, dan itu pengaruh terhadap produksi daripada negara lain, sehingga itu terjadi penurunan permintaan global ya, ketidakpastian ekonomi, menurunkan konsumsi energi terutama di negara-negara besar. Ya, kita lihat juga fluktuasi harga minyak. Kita lihat harga minyak Brent, WTI itu sering tertekan oleh ketegangan perang dagang. Juga pengaruh OPEC dan keputusan produksinya, kita lihat itu juga mempengaruhi harga oil ya, negara-negara OPEC dan non-OPEC. Dan kita lihat di sini transisi energi pun bisa mempengaruhi harga oil. Tapi kita lihat dari Trump tarif ini itu juga pengaruh sekali terhadap harga oil, sehingga harga oil itu turun karena penurunan permintaan global. Oke, lanjut. Dampak terhadap indeks Nasdaq. Dapat Nasdaq pun ikut tertekan ya. Nasdaq tertekan kenapa? Karena perusahaan-perusahaan big tech seperti Apple, Amazon, Tesla sangat bergantung pada rantai pasok daripada Tiongkok atau Cina ya. Itu sangat pengaruh. Peningkatan biaya produksi karena tarif yang tinggi membuat biaya operasional naik, dan kita lihat investor menghindari resiko. Ketidakpastian politik meningkatkan sentimen risk off yang mengarah pada penurunan harga saham di Nasdaq, sehingga kita lihat Nasdaq itu terpukul anjlok ya. Kita lanjut. Kemudian dampak pada harga emas, gold. Kita perhatikan emas itu sebagai safe haven. Ya di awal memang kita lihat itu gold terpukul turun, tapi kemudian dia naik kembali. Ya kita lihat di sini peran emas dalam ketidakpastian ekonomi itu, ketegangan geopolitik dan ketidakpastian pasar membuat banyak investor beralih ke emas sebagai aset aman ya, aset safe haven ya. Kemudian perubahan suku bunga The Fed itu juga kita perhatikan, pengumuman terkait suku bunga dan kebijakan daripada moneter AS itu mempengaruhi daya tarik emas. Oke, kita lanjut ke perbandingan dampak pada oil, Nasdaq, dan gold. Ya, faktor daripada keterkaitan dengan tarif Trump itu kita lihat oil itu penurunan permintaan global itu dampaknya. Kemudian Nasdaq tekanan biaya untuk big tech. Untuk gold itu tetap safe haven yang menguat. Ya, kemudian strategi-strateginya nanti kita bahas. Itu bagaimana kita bisa, kalau dari oil ya kita bisa shorting atau scalping, kemudian Nasdaq swing dan breakout, dan kemudian gold itu bisa buy on dip, karena gold kan sebagai aset safe haven, kalau dia koreksi turun justru kita beli harga lebih murah, buy on dip ya, kita ikutin trend following. Kemudian volatilitasnya untuk oil ketika terjadi itu tinggi ya, Nasdaq tinggi, kalau gold cenderung stabil. Oke, kita lanjut. Jadi kita lihat secara overall ya, rangkuman ya, itu kalau untuk oil kita lihat potensi pemulihan jika negosiasi dagang menunjukkan tanda-tanda positif ya. OPEC
plus juga mengurangi produksi untuk menstabilkan harga, yaitu bisa jadi oil itu akan terdorong naik. Kemudian untuk Nasdaq kita lihat siklus suku bunga yang lebih tinggi akan kebijakan baru dari The Fed dapat mempengaruhi kinerja saham-saham teknologi. Kemudian untuk prediksi gold, kenaikan suku bunga AS dapat menekan harga emas jangka pendek, tapi ketegangan geopolitik dapat menjaga permintaan sebagai aset safe haven. Ya, kita lihat dari analis dunia. Ya, kita lihat untuk dari Reuters sendiri ya, itu ada proyeksi untuk harga oil ya, harga oil. Kita perhatikan harga oil di sini perkiraan ya, projection ya. Ini kita lihat di 2025 di 68.98 dolar per barel, kemudian di sini WTI di 65. Oke, kita lanjut. Untuk ini dari NAI, ini kita lihat di bawah sini. Untuk Brent itu di sekitar 70. Untuk ya kita lihat sini di antara 60 sampai 70. Oke, kita lanjut. Kita perhatikan untuk lanjutnya. Untuk Nasdaq, kita lihat sini proyeksi daripada analis itu di 1 tahun perkiraan di sampai 22879. Ya, kalau 5 tahun 36037. Oke, kita lanjut. Ini juga kita perhatikan, nanti kita tandain di dalam chart ya. Kemudian Nasdaq juga kita lihat sini di low-nya kalau 2025 low-nya di 17.500. Kemudian nanti high-nya 2025 di 23.500. Kita lihat di chart, kita tandain. Oke, kemudian prediksi gold ini diprediksikan oleh billionaire investor Jeffrey Gundlach itu sampai ke 4.000 ya. 4.000 ini kita tandain di chart. Kemudian untuk prediksi daripada John Paulson itu gold sampai 2028 ya, itu sampai 5.000 ya. Oke, kita lihat di sini untuk di tahun 2025 saja itu gold sudah mencetak ya all time high itu sebanyak 28 kali, sobat trader, 28 kali. Ini saya tandai nih, yang kotak-kotak kecil ini sebanyak 28 kali dari awal tahun 2025 sampai saat ini udah 28 kali all time high. Jadi gold ini cenderung naik ya, cenderung naik. Nanti kita perhatikan lagi di chart. Oke, kita beralih ke chart. Kita lihat di sini daripada chart daripada oil. Kita lihat di sini, saya udah tandain ya. Tandain daripada analis tadi itu levelnya di antara 60 sampai 70. Nah, kita bisa kalau untuk oil memang sudah di level tersebut ya, di sekitar level 60 sampai 70. Jadi kita bisa perhatikan nanti kalau dia bentuk konsolidasi atau sideways berarti di antara 60 sampai 70. Kita bisa ambil peluang saat ini di open buy ya. Targetnya berarti ke 70. Kalau di 70 kita bisa open sell, targetnya di 60 ya, untuk USD oil. Oke, untuk Nasdaq. Nah, Nasdaq ini cukup lumayan peluang untuk profitnya. Kalau kita ambil posisi buy ya, kita perhatikan target daripada analis tadi untuk low-nya di 17.500 sudah tercapai ya, sampai bahkan 16.461. Dan dia sekarang sudah rebound ya, udah arah rebound ya ke arah 22879. Nah, ini kita lihat dari running price 19.925 ini itu sekitar 29.000 pips peluang cuan kalau kita buy Nasdaq. Nah, ini dia, jangan dilewatkan ini peluang cuan di Nasdaq ya, karena Nasdaq itu prediksinya sampai ke 22879 bahkan 23500. Nah, kita target 22879 saja, ini udah peluang cuan sekitar 29.000 pips kita bisa buy Nasdaq. Ya, kemudian peluang cuan di gold bagaimana? Kita perhatikan gold. Nah, target tadi analis itu di 4.000. Ya, juga ada di 5.000. Oke, di 4.000 saja. Ini kita sudah ada peluang cuan dari harga saat ini 3252 ya, kurang lebih di 7.500 pip. Ya, kalau kita trade 0,1 lot berarti 7.500 dolar. Ya, kalau kita trade 1 lot berarti 75.000 dolar. Ya, kita bisa ambil peluang cuan di gold ya. Jadi gold itu tetap aset safe haven, cenderung dia naik ya, bahkan bank-bank besar dunia itu banyak menambahkan ya cadangan devisanya dalam bentuk emas. Jadi banyak pembelian emas dan cenderung emas terdorong naik. Kita bisa ambil peluang di gold. Jadi kita lihat sini peluang-peluang cuan di oil, Nasdaq dan gold. Oke, sobat trader, jelas bagaimana dari tarif tambahan Trump ada selalu peluang untuk mendapatkan profit di oil, Nasdaq, dan gold. Biasa sobat trader trading di oil, Nasdaq, atau gold bisa komen di bawah.
Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit.